Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulfadli Ulum dari kelas 1152 dengan nomor absen 10. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang sistem ekskresi pada manusia. Peristiwa ekskresi merupakan pengeluaran sisa metabolisme yang tidak dimanfaatkan lagi oleh tubuh. Pernahkah kamu merasa haus setelah melakukan olahraga berat? Nah, setelah berolahraga, kita merasa haus. Hal itu disebabkan tubuh telah kehilangan banyak cairan. Keringat merupakan salah satu sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Organ ekskresi manusia antara lain kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Kita bahas yang pertama, yaitu kulit. Kulit berperan dalam mengekskresikan urea, garam, dan kelebihan air melalui kelenjar keringat. Komposisi dari kelenjar keringat yaitu air, garam NaCl, sisa metabolisme sel, urea, dan asam. Kulit terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu yang pertama adalah lapisan epidermis, yang kedua lapisan dermis, dan yang ketiga lapisan hipodermis. Kita bahas yang pertama, yaitu lapisan epidermis. Lapisan epidermis adalah lapisan terluar dari kulit dan tersusun atas sel-sel epitel mati. Terdapat 5 lapisan dalam epidermis, yaitu stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Yang kedua, dermis. Dermis tersusun dari jaringan ikat yang di dalamnya terdapat kapiler darah, sel darah, reseptor kulit, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan akar rambut. Yang ketiga, hipodermis. Hipodermis tersusun dari jaringan ikat yang di dalamnya terdapat kapiler darah, lapisan lemak, dan jaringan saraf. Organ yang kedua adalah paru-paru. Paru-paru termasuk organ ekskresi karena berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida dan uap air hasil sisa proses respirasi. Selanjutnya yaitu hati. Hati memiliki berat yaitu 1,5 sampai 2 kg yang terdiri dari atas 2 lobus besar yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Hampir 80% terdiri dari sel parenkimal atau hepatosit. Hati berperan dalam membuang urea, pigmen empedu, dan racun. Hati itu mengekskresikan empedu kurang lebih setengah liter per hari. Empedu adalah cairan berwarna hijau kebiruan dengan berasa pahit dengan pH sekitar 7 sampai 7,6 dan mengandung garam mineral, garam empedu, pigmen warna atau bilirubin dan biliverdin. Empedu berasal dari perombakan eritrosit yang sudah tua atau rusak. Sel hati yang merembag disebut histiosit. Selanjutnya yaitu ginjal. Ginjal itu berjumlah 2 buah dan berwarna merah keunguan. Nah, ginjal sebelah kiri itu memiliki letak yang lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Ginjal memiliki beberapa bagian, yaitu hilus. Hilus adalah tempat keluar masuknya pembuluh darah dan keluarnya ureter. Lalu sinus. Sinus yang merupakan rongga yang berisi lemak yang membuka pada hilus. Selanjutnya ada parenkimal ginjal yang terdiri dari korteks bagian luar dan medula bagian dalam, serta ada pelvis atau rongga ginjal. Nah, di bagian korteks itu tersusun dari banyak nefron. Nefron adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal yang membentuk urin. Jumlah nefron pada ginjal yang normal adalah 800.000 sampai 1,5 juta nefron yang disatukan oleh jaringan ikat. Nah, pada korteks terdapat komponen vaskuler berupa pembuluh dan komponen tubuler berupa tabung. Nefron dibedakan menjadi 2 komponen, yaitu nefron korteks dan nefron juxta medula. Perbedaannya adalah pada nefron korteks, glomerulus terletak di lapisan luar korteks dengan lengkung Henle yang pendek. Sedangkan pada nefron juxta medula, glomerulus terletak di dalam korteks dan lengkung Henle yang panjang hingga menjulur ke medula. Mekanisme pembentukan urin. Yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi merupakan penyaringan plasma bebas protein melalui glomerulus menuju kapsul Bowman. Prosesnya yaitu darah masuk ke glomerulus melalui arteria aferen, air dan molekul yang tidak larut dalam darah melewati dinding kapiler glomerulus dan memasuki lempeng filtrasi dari kapsul Bowman. Hasil filtrasi yaitu urin primer yang mengandung air dan zat terlarut atau glukosa, klorida, natrium, fosfat, kalium, urea, asam urat, dan kreatinin. Tidak mengandung protein dan sel darah merah. Yang kedua adalah reabsorpsi, yang merupakan proses penyerapan kembali zat yang dibutuhkan tubuh seperti glukosa, asam amino, air, nutrisi organik, dan garam mineral.
tempat terjadi di tubulus contortus proximal atau penyerapan kembali glukosa, asam amino, dan ion natrium. Lengkung Henle, penyerapan kembali air dan NaCl. Tubulus contortus distal, penyerapan kembali air, NaCl, ion bikarbonat. Hasil reabsorpsi adalah urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu. Yang ketiga adalah proses augmentasi, yaitu terjadinya proses sekresi tubulus dari darah dalam kapiler peritubular menuju ke dalam urin. Pada proses augmentasi, pembuluh darah akan melepaskan zat-zat yang tidak berguna seperti ion hidrogen, kalium, amonium ke urin sekunder pada tubulus contortus distal. Hasil dari augmentasi adalah urin sesungguhnya. Selanjutnya, urin akan disalurkan ke tubulus collectivus dan medula. Selanjutnya, urin dari tubulus collectivus akan menuju ke pelvis renalis, lalu mengalirkan ke ureter dan masuk ke kandung kemih. Dari kandung kemih, urin akan mengalir ke uretra dan urin dikeluarkan dari dalam tubuh. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.